Kolam itu tidak begitu luas, kira-kira berukuran 4 kali 6 meter. Brontos melihat ke ujung seberang kolam, hanya ada bangunan kecil seperti bangunan toilet umum. Kemudian dia melihat ke dalam kolam. Kolam itu dipenuhi asap putih. Ternyata asap putih itu keluar dari air yang mendidih. Gelegak air mendidih terdengar jelas sekali. Hati Brontos merasa ciut juga. Ternyata bukan air yang menggelegak, akan tetapi bubur panas yang sedang mendidih. Gak kebayang kalau manusia kejebur ke dalam kolam itu pasti akan ikut menjadi bubur juga. Brontos merasa terkejut ketika tiba-tiba dari dalam kolam bubur panas itu bermunculan kepala orang, seperti berteriak-teriak layaknya orang kepanasan dan minta tolong. Akan tetapi tak ada suaranya. Hati Brontos benar-benar menjadi ciut karena melihat hal mengerikan tersebut. Orang-orang itu timbul tenggelam di dalam kolam bubur yang sangat panas. Saat keluar menyembul dari dalam kolam, pundak dan kepala orang itu masih tampak utuh. Namun, hanya beberapa detik kemudian wajah-wajah mereka meleleh dan menyatu kembali menjadi bubur panas. Kemudian tenggelam lagi setelah tinggal tengkoraknya. Terus bergantian muncul tenggelamnya orang-orang itu. Rupanya banyak sekali orang yang berada di dalam kolam itu. Brontos pun sempat membatin. Apakah ini yang dinamakan neraka jahanam? Brontos memandang ke atas ke arah pintu besi. Aneh sekali pintu itu. Tak tampak ada kuncinya sama sekali. Dan tak tampak ada penjaganya. Pintu besi itu membuka dan menutup secara otomatis. Brontos sempat melihat pemandangan mengerikan. Dari pintu besi itu meluncur deras seseorang yang langsung menyemplung ke dalam kolam. Tubuh itu menyala beserta pakaiannya, kemudian meleleh menjadi bubur seperti yang lainnya. Keadaan mengerikan itu membuat otak Brontos ngeblank. Tak satu pun dalam hatinya memberi informasi. Harus ngapain? Tiba-tiba saja Brontos terloncat dari tempatnya ketika terdengar sebuah ledakan, seperti ledakan mercon yang berukuran besar, yang serasa meledak di dekatnya, dan secara refleks Brontos menahan napas besarnya bersamaan dengan bunyi ledakan itu. Setelah diketahuinya, ternyata sumber ledakan itu bukan dari mercon, melainkan dari lecutan cambuk besar, cambuk yang dilecutkan oleh seseorang tinggi besar yang berada di ujung seberang kolam sebelah sana. Cambuk itu sengaja dilecutkan ke kepala orang-orang yang baru muncul ke permukaan kolam bubur itu. Nyali Brontos pun bertambah ciut. Kali ini Brontos dipertunjukkan suatu kejadian yang luar biasa mengerikannya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Setiap kepala yang kena lecutan cambuk itu hancur berkeping-keping, dan serpihan-serpihan kepala itu meleleh di dalam bubur panas. Tiba-tiba lecutan cambuk itu berhenti. Brontos pun kaget. Dia melihat sosok pemegang cambuk maut itu. Dan orang itu pun sedang memandangi Brontos. Jadinya mereka saling pandang-pandangan. Brontos merasakan begitu bengisnya wajah orang itu. Badannya tinggi kekar, tangannya berotot. Dia hanya mengenakan cawat warna coklat tanah. Kulitnya hitam seperti kulitnya orang negro. Rambut di kepalanya keriting, panjang, hampir sebahu, dikepang kecil-kecil, dan matanya merah.
Orang bertampang seram itu memandang tajam ke arah Brontos. Kemudian orang itu menggerak-gerakkan dagunya ke arah atas, seolah memberi isyarat menyuruh Brontos agar segera pergi. Terdengar oleh Brontos suara yang keluar dari mulut orang itu. Ngalih, ngalih, ngalih. Sambil menggerakkan kode pakai dagunya. Brontos mengerti bahasa itu. Artinya dia disuruh pergi dari situ. Brontos pun mengangguk dan kembali merapal ajian sapi angin untuk membayangkan tempat di belakang antrian di atas kembali. Begitu buka matanya, Brontos telah berada di tempat semula. Lalu Brontos segera mengatur pernapasannya. Baru kali ini Brontos benar-benar merasakan shock. Badannya serasa lunglai. Dia mencoba menepi duduk bersila untuk mengolah nafas, untuk memulihkan energinya. Setelah dirasa cukup, Brontos pun duduk biasa, agak menjauh di belakang antrian kanan. Dia tidak tergesa-gesa untuk segera ingin berdiri di belakang antrian. Dia sudah agak mempedulikan posisi antrian dirinya lagi. Matanya memandang kasihan orang-orang yang berada di barisan kiri. Di hatinya kini masih dipenuhi tanda tanya. Tempat apa ini sebenarnya? Ada lapangan pertarungan brutal. Ada ribuan ton barang rongsokan logam dari emas. Ada Pak Juman. Ada istana indah. Ada suara wanita tanpa rupa. Yang barusan ada kolam penyiksaan yang sangat mengerikan. Ada algojo penyiksa yang bertampang seram. Kenapa pula aku bisa berada di tempat ini? Brontos semakin pusing rasanya memikirkan tentang kejadian semua ini. Benar-benar hatinya diliputi rasa galau. Saat sedang merasakan galau seperti itu, tiba-tiba Brontos dikejutkan oleh seseorang yang masih terhitung muda. Anak muda ini terpaut 5-7 tahun lah dengan usianya. Brontos merasa kenal sama anak muda ini. Dia anaknya orang kaya yang tinggal sekecamatan dengannya. Anak muda ini pun mempunyai hobi yang sama dengannya, yaitu suka sekali terhadap petualangan pendakian dan juga hobi camping di tempat-tempat angker. Nama anak muda ini adalah Taufik. Dan Brontos merasa ada yang aneh, tapi juga merasa senang karena dapat menemukan teman yang dia kenal. Kenapa Taufik berada di sini? Begitu pikir dalam hatinya. Tiba-tiba anak muda itu menyapa, "Bang Brontos, kok di sini?" Taufik malah duluan menyapanya. "Lah, kau sendiri kok bisa sampai sini?" balas Brontos. Sejenak keduanya saling pandang sambil bersalaman. Brontos melihat wajah Taufik. Sepertinya wajah itu sedang menanggung beban yang sangat berat. "Fik, coba ceritakan kepadaku. Sedang apa sebenarnya kamu di sini?" Taufik tidak segera menjawab. Sesaat wajahnya menunduk lesu. Brontos pun memperhatikan wajah Taufik. "Panjang ceritanya, Bang," jawab Taufik dengan suara parau. Brontos menunggu dengan sabar. Taufik menegakkan duduknya, matanya sayu menerawang kosong ke depan. "Aku sudah lama berada di sini, Bang. Aku sedang bekerja di sini. Ya, kira-kira hampir setahun," lanjut Taufik. "Bekerja?
Kerja apa Fik di sini? Tanya Brontos gak sabar. Iya, aku bekerja sebagai pembantu di sini, Bang. Terakhir, setelah berkata, Taufik tanpa menunduk lagi. Coba Fik, teruskan ceritamu. Kata Brontos ingin tahu lebih tentang si Taufik ini. Aku di sini harus mengerjakan semua yang diperintahkan kepadaku, apa saja pokoknya. Taufik menarik napas sejenak. Seperti mengumpulkan kekuatan. Sedangkan Brontos menahan diri. Dia terus diam dan tidak ingin menyela cerita Taufik. Segala apa saja yang diperintahkan kepadaku, Bang, aku harus melaksanakannya. Sebab sekali saja aku menolak atau lalai, maka aku harus ikut antri masuk ke kolam lava panas di sana. Taufik menunjuk pintu besi. Oh, di sana namanya kolam lava. Kolam yang tadi kudatangi, begitu pikir Brontos. Sebenarnya aku sengaja lalai, Bang. Karena aku tak sanggup melakukan pekerjaan itu. Aku pura-pura ketiduran. Tapi entah bagaimana, tahu-tahu aku diajak Pak Juman ke sini dan disuruh ikut ngantri. Taufik pun melanjutkan kisahnya. Tadi aku terlambat mengerjakan perintah. Sekarang aku disuruh ikut antrian di situ, Bang. Taufik menunjuk ke arah antrian barisan kiri. Sambil menundukkan kepalanya. Kelihatan sekali kesedihannya. Dan kali ini dia mendekap wajahnya. Seperti ada yang sangat dia takutkan. Brontos masih menahan diri dari penasarannya. Dia mulai mengerti. Ternyata Taufik adalah salah satu pengantri barisan kiri. Sampai saat ini itu saja yang dia tahu. Itu artinya Taufik akan masuk ke kolam lava. Kau katamu tadi pura-pura ketiduran. Emang pekerjaan macam apa yang harus kamu hindari, Fik? Brontos menyela kali ini. Coba cari tahu apa penyebab Taufik harus mengalami hal fatal ini. Berat, Bang. Jawab Taufik singkat sambil memandang wajah Brontos. Terlihat sekali wajah Taufik pucat bagai mayat. Aku benar-benar tak sanggup melakukannya. Aku benar-benar tak sanggup melakukannya. Di sini tidak ada kata yang gak bisa atau kata gak mau. Kalau harus dikerjakan, kalau sudah diperintahkan, ya harus dijalanin. Akhirnya aku harus mengikuti Pak Juman, diantar ke sini, karena aku lalai tadi itu, Bang. Kembali Taufik tertunduk lesu. Kenapa nggak kamu lakuin aja kerjaan kalau kamu sudah tahu risikonya akan seperti ini, Fik? Taufik tidak segera mengatakannya. Seperti apa pekerjaan yang dimaksud berat itu. Tapi Taufik malah menundukkan kepalanya semakin dalam. Brontos makin penasaran. Emangnya kamu disuruh apa, Fik? Sejenak Taufik memandangi wajah Brontos. Aku disuruh membuat pagar, Bang. Dan ini tugas yang sama untuk kedua kalinya bagiku. Taufik menjawab sambil tetap menunduk lagi. Wong hanya buat pagar kok berat, Fik. Ya katakanlah berat. Tapi seberat apapun membuat pagar masih lebih baik. Kalau dibanding harus ikut ngantri di sini, ya enggak? Brontos coba mengomentari. Pekerjaan itu mengerikan, Bang. Aku harus membuat pagar dari kepala manusia. Hah?
Hati Brontos tersentak demi mendengar kata-kata pagar dari kepala manusia. Gila. Taufik melanjutkan ceritanya. Pagar itu telah disediakan, terbuat dari tombak-tombak yang sudah ditancapkan terbalik. Mata tombaknya menghadap ke langit di sepanjang tapal batas negeri istana ini. Setelah acara pertarungan, maka tugasku adalah memenggali kepala orang yang pada tergeletak di lapangan tarung itu. Dan aku benar-benar gak sanggup, Bang. Kedua telapak tangan Taufik didekapkan ke wajahnya sendiri. Terbayang kembali kengerian itu. Jadi, korban pertarungan di lapangan itu kepalanya dipenggal. Terus, berapa banyak korban yang harus dipenggal, Fik? Brontos gak menduga kalau acara di lapangan tarung itu akhirnya untuk ini. Supaya Bang Brontos tahu aja, aku harus memotongi seluruh kepala mayat orang yang tergeletak memenuhi lapangan itu, Bang. Karena semua mereka yang bertarung gak ada yang tersisa hidup. Yang hidup hanya Algojonya, si gundul yang bersenjatakan bandul besi berduri itu. Dia memang Algojo yang tugaskan untuk menghabisi orang-orang yang bertarung. Kini Brontos sedikit telah menemukan jawaban tentang pertarungan di lapangan itu dari ungkapan Taufik ini. Oh, ini toh jawaban dari semua itu. Brontos bergumam sendiri sambil manggut-manggut. Terus, Fik, kamu tahu siapa para petarung di lapangan itu? Brontos minta Taufik untuk meneruskan ceritanya. Mereka itu adalah para makelar, Bang. Jawab Taufik singkat. Makelar, katamu, Fik? Makelar apa? Brontos merasa aneh dengan sebutan makelar itu. Iya, Bang. Para petarung itu adalah makelar. Mereka adalah para penghubung antara orang-orang itu sama pihak istana. Ketika menyebut orang-orang itu, Taufik menunjukkan telunjuknya ke arah barisan antrian sebelah kiri. Brontos pun memandang ke arah yang ditunjuk Taufik. Kurang paham aku, Fik. Bisa kamu jelaskan apa hubungan mereka dengan para petarung itu? Brontos benar-benar tak mengerti arti makelar yang diceritakan oleh Taufik. Sebentar, Bang, biar ku selesaikan ceritanya. Taufik ingin ceritanya sampai tuntas. Diceritakan kepada Brontos. Oh iya, lanjutkan, Fik. Brontos tersadar. Sebaiknya aku dengerin aja dulu. Begitu kata hatinya. Setelah acara pertarungan selesai, Bang, maka sudah dapat dipastikan semua petarung akan ada yang mati sebagian dan yang masih hidup sebagian. Tubuh mereka akan tergeletak memenuhi lapangan, tak terhitung jumlahnya, Bang. Sedangkan yang menang, yang masih tetap bertahan hidup akan dibunuh oleh si Algojo tadi. Brontos memberi kode paham. Pertarungan itu adalah acara tahunan, semacam atas acara ritual yang diadakan di setiap tanggal 1 Suro. Jadi mereka itu seperti jadikan semacam tumbal istana ini, Bang. Taufik melihat ke wajah Brontos, mencari tahu reaksi wajah Brontos bagaimana. Terus? Ya, tentu saja Brontos akan menyampaikan wajah dengan penuh kepenasaran. Teruskan ceritanya, Fik. Jadi orang-orang yang bertarung itu adalah mereka yang telah genap setahun tinggal di sini, Bang. Dan di tanggal 1 Suro, mereka diwajibkan bertarung di lapangan itu. Mereka berasal dari berbagai penjuru daerah dan negeri-negeri sekitar negeri ini. Dan mereka adalah orang-orang yang bisa berhubungan dengan para pembesar istana ini.
Tidak sembarang orang bisa menjadi penghubung istana, Bang. Mereka bisa menjadi penghubung istana setelah mereka menyepakati suatu perjanjian juga yang dipersyaratkan para pembesar istana tentunya. Paham ya, Bang? Kata Taufik sambil memandang wajah Brontos. Ya, maksudmu tadi maklar itu ya. Jadi penghubung pembesar istana di sini gitu ya. Tapi penghubung pembesar dengan siapa, Fik? Tanya Brontos. Begini, Bang. Setelah para petarung itu menyepakati perjanjian dengan pembesar istana, maka resmi sudah mereka menjadi penghubung kepada orang-orang yang ada di antrian itu, Bang. Di ujung kalimatnya Taufik kembali menunjuk ke arah barisan antrian sebelah kiri. Mereka yang sedang berada di antrian itu adalah orang-orang yang pernah mengadakan perjanjian juga dengan pihak istana di sini melalui para makelar tadi itu. Mereka, orang-orang di antrian barisan kiri itu adalah orang-orang yang telah ditepati janjinya oleh pihak istana. Mereka telah mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Kebanyakan kekayaan, jabatan tinggi, sampai urusan mendapatkan wanita. Bahkan hingga ke urusan penghilangan nyawa orang lain atas nama dendam atau sakit hati. Dan mereka itu pun telah memperoleh apa yang mereka inginkan dari pihak istana sesuai dengan keinginan mereka yang disepakati oleh istana di dalam perjanjian melalui para makelar yang kuceritakan tadi itu. Taufik memandangi wajah Brontos dan terlihat Brontos manggut-manggut kecil. Diharapkan Brontos memahami cerita yang Taufik sampaikan tadi. Itu yang kumaksudkan makelar tadi, Bang. Ketika waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak telah sampai pada waktunya, maka para makelar itu pun mau tidak mau harus menjadi warga negara istana ini. Dan setahun tugas mereka adalah mencetak makelar-makelar baru dari daerah asal mereka masing-masing. Mereka, para makelar itu dalam setahun di sini dibimbing oleh Pak Juman. Pak Juman adalah abdi setia istana. Dalam tahun itu jugalah Pak Juman melatih ilmu kabut halimunan kepada para makelar itu. Ilmu kabut halimunan itu diberikan dan hanya bisa digunakan oleh para makelar itu di daerah asalnya saja. Tidak bisa digunakan di luar daerah asal mereka. Termasuk tidak bisa digunakan di sini. Brontos manggut-manggut setelah mendengar cerita Taufik sampai di sini. Tapi alis Brontos lantas mengernyit lagi dan melontarkan pertanyaan. Lantas orang-orang yang antri di sebelah kanan itu, Fik? Itu adalah mereka para makelar yang baru menyelesaikan tugasnya, Bang. Mereka baru didatangkan. Mereka baru didatangkan ke sini. Mereka adalah para makelar yang kuceritakan tadi. Mereka yang baru selesai masa perjanjiannya. Mereka akan dijamu oleh para pembesar istana sesuai perjanjian mereka dengan pihak istana bahwa mereka akan diberi tanda terima kasih atas pekerjaan yang telah mereka berhasil lakukan menjadi penghubung istana dengan orang-orang yang membutuhkannya. Telunjuk Taufik menunjuk ke arah barisan sebelah kiri lagi. Ini Brontos mulai paham. Aku terus terang ya, Bang. Taufik melanjutkan ceritanya tanpa menunggu jawaban Brontos. Setelah setahun para makelar itu menjadi warga negara istana ini dan melaksanakan tugasnya mencetak kader-kader makelar baru, maka tugas terakhir mereka adalah bertarung di lapangan. Sehari sebelum pertarungan, para makelar itu dikumpulkan oleh Pak Juman. Mereka diberikan minuman jamu akar tega namanya. Pak Juman mengatakan kepada mereka
Minuman jamu akar tega itu akan membuat mereka benar-benar kehilangan rasa takut dan menjadi kuat tentunya. Begitu indoktrinasi yang Pak Juman berikan kepada maklar itu. Kata Brontos dalam hatinya, mencoba menebak-nebak apa yang dimasukkan maklar oleh si Taufik ini. Mungkin para dukun pesugihan itu kah? Taufik melanjutkan ceritanya. Peristiwa ini terus berulang seperti itu setiap tahunnya, Bang. Sama halnya dengan warga barisan antrian sebelah kiri. Sebelum mereka dikirim ke sini, mereka menjadi abdi di istana ini. Oh ya, jadi abdi. Abdi macam apa itu, Fik? Brontos menyela. Ya, mereka dijadikan abdi, tapi bukan abdi pekerja. Selama setahun mereka jadi abdi macam-macam lah. Taufik berhenti menelan ludahnya. Senak, kemudian lanjutnya. Kalau abang lihat, tangga teras istana misalnya, tubuh mereka dijadikan undakan teras istana. Ada juga yang dijadikan tanggul jamban untuk buang air. Ada juga yang dijadikan tungku masak di dapur istana. Ada juga yang dijadikan pematang di atas parit. Masih banyak lagi lainnya, Bang. Itu hanya beberapa saja. Mata Brontos terbelalak mendengar penuturan Taufik tentang abdi itu. Gila, serunya. Tanpa sadar Brontos mengumpat. Gila, sampai segitunya, Fik. Iya, Bang, jawab Taufik singkat. Suasana hening. Antrian itu terus berjalan. Selalu datang pengantri baru, baik barisan kiri maupun yang kanan. Jadinya barisan antrian itu tidak pernah ada habisnya. Dan keheningan sejenak itu dipecahkan oleh suara Brontos. Oh ya, Fik. Tadi kamu katakan bahwa kamu dapat kerjaan menggali kepala mayat-mayat petarung di lapangan itu. Lalu dibawa kemana kepala-kepala mereka olehmu, Fik? Emang kamu sendirian yang mengerjainya? Mendapat pertanyaan ini, Taufik mengusap mukanya dengan kedua tapak tangannya. Kelihatannya sekali kalau Taufik seperti sedang mengalami trauma di jiwanya. Kelihatan sekali kalau Taufik seperti sedang mengalami trauma di jiwanya. Aku nggak sendirian, Bang. Setahun ini aku mengerjakannya bersama dengan banyak teman yang senasib denganku. Ya, senasib? Brontos menyela. Ya, nanti saja itu ceritanya, Bang. Saya lanjutkan tentang kepala manusia itu. Setelah kepala-kepala itu dipenggal, maka kami membawanya ke tapal batas negara istana ini, Bang. Aku sudah ceritakan itu kan. Mereka dijadikan pagar tengkorak di sana. Kepala-kepala itu ditancapkan ke mata tombak yang tertancap terbalik menghadap langit. Ngeri banget lihatnya, Bang. Aku pun tak sanggup. Kembali Taufik menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kalau boleh tahu, Fik, lalu badan-badan petarung itu yang sudah gak berkepala itu dibawa kemana? Brontos memandang tajam wajah Taufik. Kalau badan petarung yang tanpa kepala itu ditumpuk di belakang tembok istana, Bang. Hanya aku juga masih gak habis pikir sampai sekarang. Ketika suatu hari aku mendapatkan giliran mendapatkan tugas membuang badan para petarung itu ke balik tembok pagar lapangan, aku tak melihat lagi tumpukan badan mayat petarung yang terdahulu. Mestinya kan, ya setidaknya aku menemukan tulang belulang lah di sana. Tapi yang kulihat kok tumpukan barang rosokan.
Dan herannya lagi, barang rosokan di sana itu terbuat dari emas. Itu yang gak bisa kupahami sampai sekarang, Bang. Taufik menoleh ke arah Brontos. Dilihatnya Brontos manggut-manggut, seperti ada sesuatu yang benar-benar dia pahami. Oh, jadi ngerti aku sekarang. Brontos seperti ngomong kepada dirinya sendiri. Jadi tumpukan barang rosokan emas itu aslinya tulang belulang manusia. Brontos berkata sendiri dalam hatinya, dan tak terasa bulu kuduknya sebuah berdiri. Ada penghubung alias makelar. Orang-orang mencari kekayaan, jabatan, kekuasaan, wanita lewat penghubung, lewat cara instan. Makelar kemudian setelah selesai janjiannya dijadikan petarung. Lalu otak Brontos mulai mencoba menghubungkan benang merahnya. Dan sekarang rasa heran Brontos yang terakhir adalah kepada kenapa Taufik berada juga di tempat ini. Kepalang tanggung, dia ingin tahu selengkapnya, maka tanyakan kepada Taufik. Maaf ya Fik, aku mau tanya, boleh kamu jawab kalau tidak keberatan, dan tidak usah kamu jawab kalau kamu sendiri merasa keberatan. Kamu sendiri kenapa sampai berada di sini dan sampai diberi tugas kayak gitu? Gak apa-apa Bang, buat apa aku tutup-tutupi? Maksud Abang, aku dulu juga seperti mereka. Itu yang Abang mau tahu kan? Brontos hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Aku tidak termasuk dari semua mereka itu, Bang. Aku dan orang-orang yang sepekerjaan denganku di sini tidak sama dengan mereka. Taufik terdiam sejenak, matanya kosong ke depan, raut wajahnya tampak begitu sedih. Kemudian melanjutkan ceritanya. Orang-orang seperti aku di sini adalah korban tumbal, Bang. Taufik menekap wajahnya sendiri. Bahkan kali ini dia terisak menahan tangis. Brontos terus memperhatikan Taufik. Aku dijadikan tumbal oleh orang tuaku, Bang. Di sini Taufik tak kuasa menahan kesedihannya. Dia menangis terseduh-seduh. Brontos benar-benar terkejut mendengar penuturan Taufik ini. Hatinya jadi ikut merasa iba. Dirangkulnya pundak Taufik, dipeluknya kepalanya ke atas pundaknya. Tangis Taufik malah semakin menjadi. Sabarlah, Fik. Sabarlah, kamu bersama aku. Kamu tidak sendirian di sini. Lirih Brontos mencoba menenangkan Taufik. Sejenak kemudian, Taufik menarik kepalanya dari pundak Brontos. Dia segera mengusap pipinya dan baru saja dibanjiri air matanya. Meletakkan duduknya dengan benar, kemudian menarik napas panjang. Suasana hening lagi di antara keduanya terjadi. Apa yang telah menjadikan Brontos bingung yang dia lalui selama ini telah mencoba memporak-porandakan pikirannya. Kini mulai mendapat jawaban dan pasal-pasal itu sudah mulai tersusun. Bang, lirih suara Taufik memecah situasi kebisuan mereka. Ya Fik, jawab Brontos halus dan singkat. Abang tahu kan, orang tuaku kaya raya. Aku pun baru nyadar setelah aku berada di sini, kalau aku sebenarnya telah menjadi tumbal kekayaan orang tuaku. Kali ini Taufik berkata dengan tegar. Brontos hanya terdiam membiarkan Taufik menumpahkan unek-unek hatinya. Ternyata kekayaan orang tuaku didapatkan dengan tidak wajar. Bang Brontos mau tahu kisahku sehingga aku bisa sampai di sini. Kali ini malah Taufik yang menawari Brontos.
Aku siap mendengarkan, Fik. Ceritakanlah. Taufik mencoba untuk menguatkan hatinya, memberikan cerita sepenuhnya kepada Brontos. Saat itu aku mengalami kecelakaan. Aku mengalami tabrakan. Mobil yang kubawa tiba-tiba saja menabrak pohon besar. Aku dan mobilku terguling masuk jurang. Gak sebegitu dalam jurangnya. Aku dalam keadaan sadar terus kok waktu itu. Sampai di dasar jurang pun aku masih sadar. Saat itu kabut di dasar jurang tebal sekali. Yang aku gak ngerti, tahu-tahu aku sudah berada di luar mobil. Tapi aku tak bisa melihat apa-apa karena kabut putih yang sangat tebal itu. Baru setelah kabut itu menghilang, aku bisa melihat mobilku yang posisinya terbalik itu. Taufik menarik nafas sejenak, kemudian melanjutkan ceritanya. Jurang itu tidak tinggi, tapi tegak lurus. Aku berpikir keras saat itu, gimana caranya agar bisa aku naik ke atas sana. Tak kulihat di atas sana sesuatu yang bisa dapat menolongku. Namun, aku melihat juga di sana sudah banyak orang. Mungkin mereka sempat menyaksikan ketika aku nabrak pohon, terus mereka berbondong-bondong ke tepi jurang. Taufik menarik napas panjang. Aku berteriak keras kepada mereka yang berada di atas sana. Berkali-kali aku berteriak, agar mereka tahu kalau aku masih hidup di bawah jurang ini. Tapi tak satu pun dari mereka yang mendengarkanku. Aku terus berteriak, tolong, tolong. Tapi tetap saja mereka gak ada yang dengar sampai capek rasanya. Taufik menarik napas sejenak. Terus gimana, Fik? Tanya Brontos. Aku merasa putus asa waktu itu, Bang. Aku cari tempat untuk duduk di dasar jurang itu. Aku duduk merenungi nasibku. Gimana nanti kalau gak ada yang mau menolong menarik aku ke atas sana. Aku mulai membayangkan saat malam di dasar jurang ini. Aku benar-benar pasrah sama nasib. Tapi gak berapa lama, pas sinar matahari sudah mulai senja, aku melihat ada orang turun ke jurang pakai tambang. Pertama satu, atas menyusul yang kedua, ketiga, entah berapa orang yang turun waktu itu. Aku lihat banyak kok. Aku gembira sekali. Aku senang banget. Aku bakal bisa pulang ke rumah. Begitu pikirku waktu itu, Bang. Kembali Taufik menarik nafas panjang lagi. Terus kan, Fik? Brontos minta Taufik melanjutkan ceritanya. Orang-orang itu melongok ke dalam mobilku yang terbalik. Mereka mencoba mencukit pintu mobilku pakai linggis yang mereka bawa dari atas. Aku senang banget. Aku mendekati mereka. Aku coba menyapa mereka. Kembali Taufik menarik napas, kemudian melanjutkan ceritanya lagi. Di saat itu aku mulai merasa aneh. Tak satu pun dari orang-orang itu yang menghiraukanku. Mereka semua sibuk membuka paksa pintu mobilku. Aku kaget banget ketika mereka berhasil mengeluarkan tubuh seseorang dari dalam mobil itu. Soalnya aku mengendari mobilku itu sendirian waktu itu. Tapi kok ada orang di dalam mobil itu? Kening Brontos pun ikut mengernyit mendengar cerita Taufik ini. Dan Taufik pun melanjutkan ceritanya. Ketika tubuh itu sudah berada di luar mobil, aku tambah kaget, Bang. Campur bingung. Kok itu tubuhku sendiri? Dan aku pun melihat tubuhku digendong pakai tambang, ditarik ke atas. Aku cuma bisa bengong melihat semua kejadian itu. Sampai orang-orang itu habis naik ke atas semuanya. Dan aku pun masih bengong berada di bawah jurang. Setelah gak ada lagi orang di dasar jurang, baru aku nyadar
kalau aku ditinggal sendirian. Aku pun berteriak tolong-tolong sekuat tenaga, tapi tetap aja percuma. Tak satu pun orang di sana yang menghiraukanku. Taufik kembali menarik napas panjang. Sejenak kemudian dia lanjutkan ceritanya. Waktu itu aku benar-benar merasa putus asa. Mana langit sudah mulai gelap. Bingung, rasanya mau menangis, tapi gak bisa nangis. Pokoknya kacau sekali pikiranku saat itu. Saat aku putus asa seperti itu, Bang, kok tiba-tiba kelihatan ada orang. Dia laki-laki seumuran bapakku. Pakai baju gamis putih, sorban. Nampaknya seperti seorang kiai. Aku benar-benar kaget. Kemudian aku merasa takut. Aku mengira orang itu hantu penunggu jurang ini. Dia terus mendekatiku. Tenang sekali jalannya. Kulihat kakinya menapakkan ke tanah. Berarti dia bukan hantu dong. Kalau bukan hantu berarti orang sakti. Atau orang sedang bertapa. Sini Taufik seperti menahan tawa. Brontos pun melihat bibir Taufik menyeringai. Ia pun jadi ikut senyum. Terus Fik, kata Brontos. Brontos merasa tergelitik hatinya. Ingin segera tahu akhir dari cerita ini. Ternyata dugaanku salah, Bang. Dia orang baik, bukan hantu. Dia menyalamiku, matanya sejuk, dan ketakutanku pun mulai hilang. Hatiku malah merasa senang dengan kehadiran si bapak itu. Tenanglah anak muda, katanya. Kamu akan kuajak pulang ke rumahmu, jangan khawatir. Begitu katanya. Aku malah bertanya-tanya dalam hati. Mau menolongku pakai apa sih bapak ini? Taufik menarik napas panjang lagi, kemudian meneruskan ceritanya. Sebelum sempat aku bertanya, siapakah bapak ini? Gimana caranya menolong aku nanti? Tiba-tiba saja kabut putih tebal sekali datang, menyelimuti kami berdua. Aku kehilangan pandanganku. Si bapak itu pun gak kelihatan. Padahal dia tadi hanya setengah meter dariku. Ingin banget yang kurasakan, sampai menggigil tubuhku merasakannya. Dinginnya seperti menusuk-nusuk ke daging dan tulangku. Sakit sekali rasanya, aku gak tahan dan aku gak tahu apa lagi yang terjadi, Bang. Sehingga aku gak sadar. Taufik terdiam sebentar, mencoba mengingat cerita selanjutnya. Kemudian katanya lagi, entah berapa lama, aku gak sadarkan diri. Tahu-tahu aku merasakan seperti pundakku dirangkul seseorang. Aku menoleh dan aku kaget saat itu. Ternyata si bapak itu yang sedang merangkulku. Hanya aku masih belum tahu berada di mana waktu itu. Yang jelas sudah bukan berada di bawah jurang lagi. Suasananya pun banyak orang. Ada yang pakaian hijau-hijau, pakaian putih-putih, pakai masker. Kelihatan sibuk banget. Saat itu aku dan si bapak berada di dalam suatu ruangan. Ruangan itu sepertinya berbau seperti alkohol. Dan aku melihat ada sekelompok orang yang sedang mengerubuti sebuah ranjang terbuka. Yang ada selang-selangnya yang bergelantungan. Dan juga kedengar ada bunyi suara tit 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 terus-terusan. Taufik senyum-senyum sendiri mengingat masa itu. Taufik senyum-senyum sendiri mengingat masa itu. Brontos jadi keheranan. Kok senyum-senyum sendiri? Begitu, Fik. Brontos ingin tahu. Dan jawaban Taufik, ya sekarang aku bisa senyum, Bang. Waktu itu aku yang gak karuan rasanya ternyata bunyi tit-tit-tit itu. Belakangan aku ingat kalau itu adalah alat yang disebut kardiologi. Terus selang-selang yang bergelantungan itu adalah selang infus. Terus orang yang di atas ranjang itu adalah aku yang sedang dikerubuti oleh dokter-dokter. Kalau bayangin waktu itu, ya aku pengen ketawa sendiri.
Aku melihat aku yang sedang dirawat sama dokter, padahal akunya gak apa-apa. Kan lucu. Sudah gitu, kata salah seorang dokter, bahwa kemungkinanku hidup kecil sekali. Kembali Taufik menterawakan kenangannya. Brontos pun jadi ikut senyum. Lucu tapi aneh. Taufik mengumam sendiri dan selanjutnya dia melanjutkan ceritanya. Aku menoleh ke bapak yang merangkulku itu. Dia tersenyum. Aku pun jadi tersenyum. Akhirnya kulihat para dokter itu mencopoti semua peralatan infus. Semua yang menempel di badanku dicopotinya. Dan terakhir sekali